Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 8. Mohon maaf teman saya Tri Aismi sedang sakit. Di sini saya akan memaparkan materi tentang masalah-masalah kekurangan gizi. Penyebab masalah kekurangan gizi dapat diartikan sebagai asupan bahan makanan yang dibutuhkan oleh organisme dan sel untuk bertahan hidup. Setiap orang membutuhkan jumlah gizi yang berbeda-beda. Kebutuhan tersebut tentunya didasari oleh aktivitas fisik yang sedang dilakukan, penyakit yang diderita, obat-obatan yang sedang dikonsumsi, serta kondisi fisik khusus seperti kehamilan atau menyusui. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, gizi termasuk sebagai pondasi dasar kehidupan manusia, kesehatan, pertumbuhan, serta seluruh aspek kehidupan. Hal ini berlaku sejak tahap awal berkembangnya janin, ketika lahir, masa bayi, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, hingga lansia. Gizi yang baik terdiri dari makanan yang cukup serta seimbang, yang tentunya dikombinasikan dengan aktivitas fisik yang teratur, sehingga menjadi dasar hidup sehat. Sedangkan gizi yang buruk dapat mengakibatkan menurunnya kekebalan tubuh, memperbesar potensi terhadap penyakit, mengganggu perkembangan fisik dan mental, hingga mengurangi tingkat produktivitas. Terjadinya kekurangan gizi disebabkan oleh pola makanan yang tidak sehat, serta juga dapat disebabkan oleh kondisi kesehatan yang menyebabkan tubuh tidak mampu menyerap nutrisi dengan baik dari makanan yang dikonsumsi atau menyebabkan hilangnya nafsu makan. Selain pertanda tubuh kekurangan gizi, penyebab tubuh kekurangan gizi juga penting untuk diketahui. 1. Mengalami gangguan makan seperti bulimia atau anoreksia nervosa. Sulit menelan atau disfagia, mengalami kondisi tertentu yang menyebabkan tubuh sulit dan mencerna makanan dan menyerap nutrisi, seperti penyakit radang usus. Menderita penyakit tertentu yang bisa mengganggu nafsu makan seperti kanker, penyakit hati, atau HIV. Mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi atau skizofrenia. Melakukan program diet ekstrim yang terlalu ketat. Sedang menjalani pengobatan yang bisa menurunkan nafsu makan seperti kemoterapi, konsumsi obat tiroid, atau obat tekanan darah. Untuk mencegah kekurangan gizi, upaya utama yang bisa dilakukan adalah dengan mengonsumsi makanan dengan kandungan gizi seimbang setiap harinya, yang terdiri dari makanan sumber karbohidrat, sayur, buah, lemak sehat, protein, susu, serta produk olahan lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekurangan gizi, yang pertama ada faktor lingkungan. Lingkungan yang buruk seperti air minum yang tidak bersih, tidak adanya saluran penampung air limbah, tidak menggunakan kloset yang baik, juga kepadatan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan penyebaran kuman patogen. 2. Faktor ekonomi. Di banyak negara yang secara ekonomis kurang berkembang, sebagian besar penduduknya berukuran lebih pendek karena gizi yang tidak mencukupi, dan pada umumnya masyarakat yang berpenghasilan rendah mempunyai ukuran badan yang lebih kecil. Masalah gizi di negara-negara miskin yang berhubungan dengan pangan adalah mengenai kuantitas dan kualitas. 3. Faktor biologis atau keturunan. Sifat yang diwariskan memegang kunci bagi ukuran akhir yang dapat dicapai oleh anak. Keadaan gizi sebagian besar menentukan kesanggupan untuk mencapai ukuran yang ditentukan oleh pewarisan sifat tersebut. Dampak kekurangan gizi bagi manusia. Kurang gizi yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama memang tidak boleh dianggap sebelah mata karena dapat menimbulkan masalah mengganggu kesehatan Anda. Terlebih lagi apabila masalah ini terjadi pada anak-anak, maka akan menyebabkan mereka mudah untuk terkena infeksi. Dan langkah pertama yang bisa dilakukan adalah dengan mengenai bagaimana pengertian dampak kekurangan gizi, contoh penyakit, serta cara mengatasinya. Untuk itu, pentingnya mengetahui bagaimana tanda tubuh kekurangan gizi, diantaranya adanya penurunan berat badan. Tanda tubuh kekurangan gizi yang pertama adalah penurunan berat badan. Penurunan berat badan tersebut dapat terjadi karena menurunkan jumlah asupan makanan maupun nutrisi.
Tetapi perlu diingat juga apabila penurunan berat badan belum tentu kena malnutrisi, tetapi juga bisa disebabkan karena adanya penyakit tertentu. Yang kedua, sulitnya untuk konsentrasi. Tidak hanya itu saja, seseorang yang kekurangan gizi ternyata juga akan lebih sulit berkonsentrasi. Adapun kesulitan dalam konsentrasi tersebut biasanya juga disebabkan karena masalah kesehatan seperti mengalami anemia. Yang ketiga, ada kulit menjadi pucat. Kulit yang pucat bukan hanya terjadi ketika Anda sedang sakit saja, tetapi juga terjadi ketika tubuh Anda kekurangan gizi atau mengalami malnutrisi. Adapun bagian yang paling terlihat biasanya adalah warna bibir, di mana menjadi lebih pucat daripada biasanya. Mudah mengalami lelah. Lelah memang menjadi salah satu kondisi yang sering terjadi ya. Tetapi apabila Anda mudah mengalami lelah walaupun sedang mengalami aktivitas yang tidak berat, maka Anda wajib berhati-hati. Pasalnya mudah lelah juga bisa menjadi tanda apabila tubuh Anda kekurangan gizi. Yang terakhir, ada rambut kering dan rontok. Bukan hanya kulit Anda yang mengalami masalah, tetapi rambut juga akan lebih kering dan rontok ketika Anda sedang mengalami malnutrisi ini. Biasanya malnutrisi tersebut juga akan menyebabkan rambut menjadi lebih coklat dibandingkan dengan biasanya. Mungkin itu materi dari saya. Apabila ada yang bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, nama saya Tisna Ida. Yang akan saya tanyakan adalah, apakah dari faktor kekurangan gizi yang disebabkan oleh keturunan dapat diperbaiki dengan diberikan asupan gizi yang baik atau tidak? Seperti itu. Terima kasih. Nah, baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Atih. Apakah dari faktor kekurangan gizi yang disebabkan oleh keturunan dapat diperbaiki dengan diberikan asupan gizi yang baik atau tidak? Nah, di sini perlu dipahami bahwa beberapa kondisi yang disebabkan oleh faktor genetik seperti gangguan metabolisme atau kelainan genetik tertentu mungkin tidak dapat sepenuhnya diperbaiki hanya dengan pemberian asupan gizi yang baik. Akan tetapi asupan gizi yang tepat dapat membantu mengelola atau meminimalkan dampak dari kondisi tersebut. Misalnya seperti anak kita mengalami stunting atau pertumbuhan terhambat. Nah, pada anak-anak jika stunting atau pertumbuhan terhambat disebabkan oleh kekurangan gizi yang sudah terjadi, asupan gizi yang baik bisa membantu memperbaiki kondisi tersebut sampai batas tertentu. Meskipun potensi pemulihan akan tergantung pada usia dan tingkat keparahan kekurangan gizi sebelumnya. Jadi meskipun beberapa gangguan genetik atau keturunan tidak dapat sepenuhnya disembuhkan dengan asupan gizi yang baik, kita juga bisa memberikan gizi yang tepat. Yang tepat dapat membantu mengelola kondisi tersebut dan meningkatkan kualitas hidup seseorang. Jadi tidak dengan asupan gizi yang baik juga, tetapi harus tepat memberikan asupan gizi kepada anak-anak kita. Ya, mungkin seperti itu jawabannya. Tidak bisa diubah tapi bisa diminimalisir. Jadi memberikan asupan gizi yang tepat gitu. Mungkin itu, Bu. Ya. Izin bertanya, jika kulit kita ingin sehat, apakah dapat disehatkan dengan produk yang dapat menyehatkan kulit, atau harus dibantu juga dengan bahan-bahan alami? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Neng Unsa. Apakah dengan produk saja dapat menyehatkan kulit dari kekurangan gizi atau harus dibantu dengan asupan yang alami? Jawabannya tidak cukup hanya dengan produk luar seperti skincare. Seperti skincare saja untuk menyehatkan kulit yang mengalami masalah akibat kekurangan gizi. Harus dibantu dengan asupan gizi yang baik dari dalam tubuh, terutama dari makanan alami. Nah, kulit adalah cerminan dari kesehatan dalam tubuh. Kan kulit teh jika tubuh kekurangan nutrisi seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, kulit bisa menjadi kering, kusam, berjerawat atau bahkan mudah iritasi. Produk luar hanya bisa membantu memperbaiki tampilan sementara
atau kelembaban, tapi tidak bisa menggantikan fungsi nutrisi dari alam. Jadi, fungsi nutrisi dari alam. Produk perawatan kulit atau skincare hanya bekerja di lapisan luar kulit. Jadi angger be jero nama tidak sehat gitunya. Jadi mereka bagus untuk menjaga kelembaban, mengurangi iritasi atau memberikan perlindungan, tapi tidak bisa memperbaiki masalah kulit yang berasal dari dalam tubuh, seperti akibat defisiensi vitamin dan mineral. Nah, tubuh kita juga dapat asupan alami seperti buah, sayur, protein, dan lemak sehat memberikan nutrisi penting. Jadi, jika kulit kita tidak sehat akibat kekurangan gizi, menggunakan produk luar saja tidak cukup. Diperlukan perbaikan dari dalam melalui asupan makanan sehat dan seimbang. Jadi, kesimpulan dari materi ini adalah masalah kekurangan gizi masih menjadi isu serius di Indonesia, terutama di kalangan anak-anak. Kekurangan gizi tidak hanya disebabkan oleh asupan makanan yang tidak memadai, tetapi juga oleh berbagai faktor seperti kondisi kesehatan, lingkungan, ekonomi, dan pengetahuan masyarakat tentang gizi. Dampak dari kekurangan gizi sangat luas, mulai dari penurunan sistem imun, gangguan pertumbuhan dan perkembangan, hingga menurunnya produktivitas. Penyebab utama kekurangan gizi meliputi gangguan makan, penyakit kronis, gangguan mental, pola makan yang buruk, serta faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi kondisi masyarakat yang rentan terhadap malnutrisi. Oleh karena itu, penanganan masalah gizi memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari perbaikan pola makan, peningkatan akses terhadap makanan bergizi, edukasi gizi bagi masyarakat, serta perbaikan kondisi lingkungan dan layanan kesehatan. Kerjasama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini demi terciptanya generasi yang sehat dan berkualitas. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.